sekali lagi Nasdem tidak merasa dituduh sebagai pengkhianat karena memang kita dari awal tidak pernah mengkhianati Mas Anies. Komedi politik antara Nasdem dan Demokrat, koalisi terancam bubar akibat saling cakar, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Karena itulah Demokrat ngotot di Pilpres 2024 ini Agus Yudhoyono harus jadi calon wakil presiden Anies Baswedan di koalisi perubahan untuk mempertahankan simbol mereka. Ya, memang cuitan Mas Andi Arief ini terlalu mudah untuk ditafsirkan. Jadi kalau istilah bahasa komunikasi politik itu memakai low context. Kalau kita baca memang clear, disebut pengkhianat koalisi perubahan untuk persatuan. Tidak perlu menjadi pengamat politik untuk bisa memahami ke arah mana seorang Andi Arief mengarahkan sasaran tembaknya. Nah, pertanyaan utamanya adalah apakah tuduhan ini valid atau tidak, dan apa sebabnya. Nah, kalau kita lihat sebabnya itu sepertinya mengarah pada penentuan satu cawapres, yang kedua adalah timing kapan cawapres Mas Anies itu diumumkan. Nah, melihat dinamika politik yang seperti ini ya, mungkinkah koalisi perubahan akan segera bubar barisan? Ya, kalau itu yang terjadi, maka jelas posisi Anies Baswedan akan semakin mengkhawatirkan. Nah, mengkhawatirkan karena apa? Ya, karena dia ini bisa terancam gagal untuk maju di Pilpres 2024. Dan bisa jadi langkah yang diambil Demokrat tersebut juga lantaran memang tidak ada kepastian AHY untuk menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Ketika situasi jadi tidak menguntungkan untuk Demokrat, karena Nasdem sebagai pengusung utama Anies tidak ingin Anies berpasangan dengan AHY, maka Demokrat mengeluarkan senjata utamanya berupa ancaman untuk keluar dari koalisi. Ya, tapi kalau menurut saya langkah itu memang cukup realistis bagi Partai Demokrat. Ya, sekarang bayangkan saja, daripada tidak ada kepastian untuk cawapres, ya lebih baik pindah kapal kan. Lagian kalau dihitung-hitung ya, kemungkinan Anies kalah ini di putaran pertama itu jauh lebih besar daripada dua kandidat capres lainnya. Kritikus Faisal Assegaf mengungkapkan bahwa Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief tanpa henti menyerang Partai Nasdem dan Ketua Umumnya Surya Paloh, dan sikap kurang ajarnya terhadap Surya Paloh dan Nasdem seolah dibenarkan oleh petinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono, sehingga Demokrat terkesan ngotot tentang cawapres. Padahal belum lama ini Andi Arief memfitnah Surya Paloh berambisi menjadi cawapres dari bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan, namun sekarang tudingan untuk Nasdem lebih menyakitkan. Sebelumnya Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief membeberkan sinyal kalau ada parpol yang tengah mengkhianati koalisi perubahan yang dihuni PKS, Partai Nasdem dan Demokrat. Andi tidak menyebut parpol mana yang dimaksudnya, namun ia mengeluarkan pernyataan yang merujuk kepada Partai Nasdem. Kami akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi, kata Andi melalui akun X pribadinya @andiarif_, dikutip pada Selasa 22 Agustus 2023. Beberapa hari kebelakang, Andi memang kerap memberikan opininya terhadap koalisi perubahan. Andi bahkan sampai mencolek Anies Baswedan untuk tidak mengistimewakan satu parpol di koalisi. Melihat kondisi yang seperti ini, pegiat media sosial John Sitorus menilai itu merupakan komedi politik yang dihadirkan Nasdem dan Demokrat dalam koalisi perubahan untuk persatuan pengusung bakal capres Anies Baswedan. Komedi politik tersebut yaitu pertengkaran antara Nasdem dan Demokrat yang kian sering dimulai dari masalah cawapres Anies Baswedan hingga tudingan pengkhianatan sejak Menkominfo Johnny G. Plate ditangkap karena korupsi BTS. Pertikaian dalam koalisi politik adalah fenomena yang lumrah dalam dunia politik. Koalisi adalah kumpulan partai atau kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti memenangkan pemilihan atau merumuskan kebijakan. Hanya saja ternyata kenyataan tidak seindah apa yang dibayangkan. Harapannya koalisi pengusung Anies semakin kompak. Nasdem dan Partai Demokrat malah gontok-gontokan.
saling serang, dan saling tuduh. Memang kalau diperhatikan ketiga partai tersebut mengusung Anies rupanya ada udang di balik bakwan. Namun perbedaan pandangan, kepentingan, dan strategi antara anggota koalisi seringkali dapat menyebabkan konflik dan pertikaian. Melihat sekilas saja cuitan dari Andi Arief ini, publik akan tahu partai politik yang dimaksud. Walaupun tidak menyebutkan nama, publik akan menganggap jika parpol yang dimaksud adalah Partai Nasdem. Cuitan Andi Arief ini dinilai sangat berani dan sangat beresiko. Anies elektabilitasnya kecil jauh di bawah kandidat Capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Seharusnya sebagai pihak pendukung Anies Baswedan, KPP harus solid, kompak, dan bekerja keras bagaimana caranya agar elektabilitas Anies membaik. Tidak mudah membuat elektabilitas Anies naik, apalagi harus melawan dua kandidat Capres lainnya yang sangat kuat. Kerja keras harus benar-benar dijunjung tinggi agar bisa tercapai tujuan. KPP malah seperti anak kecil, berebut mainan yang sepele dan mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Posisi KPP dan Anies Baswedan sedang berada di posisi tidak aman. Ini malah membuat kegaduhan yang merugikan diri mereka sendiri. Anies mungkin mulai gamang dengan konsistensi dirinya sebagai capres. Karena bukan saja lawan yang sangat kuat, tapi koalisi pendukungnya tidak bisa diandalkan. Sangat mungkin Anies berpikir untuk mempertimbangkan alternatif lain. Jadi penting untuk diingat bahwa pertikaian dalam koalisi bukanlah suatu hal unik atau tidak biasa. Ini adalah bagian alami dari proses politik yang melibatkan banyak kepentingan dan pandangan yang beragam. Bagaimanapun kemampuan anggota koalisi untuk meredam konflik, berkomunikasi dengan baik, dan menemukan kompromi akan menjadi kunci bagi kelangsungan koalisi dan pencapaian tujuan bersama. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung, Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering, Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki.
Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah. Tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik, camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta, seiring berjalannya waktu, satu persatu, bau busuk mulai tercium, kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros, Formula E.
Boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?